Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari video Grand Swiss 2023 yang sudah memasuki babak ke-8 kawan tadi malam. Untuk kategori opennya ada beberapa pemain ini kawan di posisi teratas, yaitu ada Andriy Esipenko, Vidit Santosh Gujrati, Fabiano Caruana, dan Daniil Bogdan dengan perolehan 6 poin. Disusul pemain-pemain yang lain. Seperti biasa kalian kunjungi saja chess.com atau website resminya untuk melihat klasemen sementara sampai babak ke-8. Ataupun jika kalian lebih menyukai ke Lichess, biasanya Lichess juga menyediakan tabel klasemen kawan. Sedangkan untuk kategori womennya ada Anna Musyuk, Ramesh Babu Faisali, saudaranya Ramesh Babu Pragnananda ini kawan, dan juga ada Antoaneta Stenanova kawan dengan perolehan 6 poin yang sama, dikejar pemain-pemain yang lain dengan 5,5 poin dan seterusnya. Sedangkan pecatur kita Medina kawan, tadi saya lihat mulai beranjak lagi kawan, naik kemarin di posisi ke-36. Kali ini Medina lumayan naik lagi kawan ke posisi ke-30, karena di game ke-8-nya tadi malam Medina ini bermain sangat cantik kawan, menang saat menghadapi Grandmaster. Langsung kita ke papan analisis melihat permainannya Medina lagi. Kali ini lawannya adalah seorang Grandmaster asal Armenia kawan, Elina. Armenia ini gudangnya pecatur-pecatur hebat juga kawan. Kalau tidak salah admin pernah mendengar bahwa Armenia ini ada kurikulum khusus catur kawan bagi anak-anak sekolah, khususnya di kelas dasar. Oke, tanpa babi bu lagi kita akan melihat permainan cantik Medina kali ini kawan menghadapi seorang Grandmaster. Dan Medina pegang hitam, putih mengawali dengan pembukaan ready opening dengan kuda F3, dan langkah ini ditiru oleh Medina atau copy paste dengan kuda F6. Selepas pion G3, Medina tidak dengan pion G6 tapi dengan pion B6 kawan, untuk imbangi gajah Viajento lawan di diagonal terang panjang. Setelah gajah B7, pion C4, kontrol petak D5 mencegah pergerakan pion hitam D5 kawan. Dan di sini dibalas dengan langkah pion C5. Langkah cantik kawan, menghentikan laju pion juga. Dan seperti yang kalian lihat dengan pion C4, pion C5, ada kuda F3, kuda F6. Mungkin kalian kalau sering bermain dengan English opening, ini mirip dengan variasi simetrikal kawan. Dan berlanjut rokade putih di sini. Baru di sini Medina Viajento sayap raja dengan pion G6 kawan. Nah, di sini ada kesempatan putih langsung dobrak petak pusat dengan pion D4, tapi memilih dengan kuda C3. Saya sedikit berikan variasi pion D4 ini kawan, nanti mirip dalam permainan aslinya. Baku hantam di petak C4, menteri yang ambil balik. Ini jalur dari Stockfish. Pion D6 mungkin akan dilanjutkan oleh hitam kawan. Untuk kontrol petak pusat, berikan ruang akses bagi kuda berkembang. Kalian jawab dengan langkah kuda C3 bisa. Setelah gajah G7 bersapan rokade, pion B3 bisa dilanjutkan untuk ya perkuat posisi pion pusat C4 ini. Nah, di sini setelah rokade, menteri bisa digeser langsung ke lajur H kawan, disusul dengan gajah menantang pertukaran di sini nanti. Itulah jalur yang disukai oleh Stockfish. Tapi memilih kuda C3 setelah gajah G7 baru pion D4. Mirip permainannya kawan, cuma urutannya tadi sedikit berbeda, di mana kuda keluar terlebih dahulu. Dan baku hantam ambil balik oleh menteri kawan. Selepas rokade, di sini langsung geser menteri ke petak H4 tanpa memainkan pion B3 seperti jalur Stockfish. Nah, sampai langkah ke-9 ini kawan, langkah-langkah kedua pemain ini cukup ya sempurna. Jalur-jalur utama yang dipilih oleh engine mirip pergerakan kedua pemain ini kawan. Dan Medina melanjutkan dengan pion D6 untuk ya kontrol petak gelap ini, kemudian berikan ruang bagi pengembangan kuda ke petak D7 tanpa lagi berkembang ke C6 yang bisa menghalangi diagonal terang bagi snipernya ini. Kemudian di sini ada benteng D1 lanjut putih. Medina melanjutkan pengembangan perwira minor terakhirnya, kuda B ke D7, dan gajah diluncurkan ke H6 menantang pertukaran seperti biasa untuk mengeliminasi gajah Viajento depan raja kawan, agar ada ruang-ruang lemah di petak-petak gelap. Rencana pemain biasanya seperti itu saat lawan memainkan Viajento. Medina keluarkan benteng E8 terlebih dahulu, persiapan pertarungan di lajur E, ataupun buka ruang sebanyak mungkin bagi fleksibilitas pergerakan raja kawan. Kesini, dibalas, ataupun juga untuk menghindari pertukaran kawan, pin terhadap bentengnya. Kalau tidak ingin pertukaran, gajah ditarik mundur ke petak H8, seringkali terjadi. Dan di sini pion B3 bisa dilanjutkan oleh putih, ataupun benteng AC1 kawan, memilih keluarkan benteng AC1 terlebih dahulu. Medina juga keluarkan benteng C8.
Nah, baru sekarang pion B3 dilanjutkan oleh putih, ataupun pada posisi ini langsung bertukar gajah gelap bisa dilanjutkan juga oleh putih. Barulah dengan pion B3 ataupun menteri ini bergeser ke pusat ke D4, reposisi untuk pin kuda di sini. Memilih dengan pion B3 terlebih dahulu, dan Medina bermain cantik pion A6 kawan. Ya, tipikal permainan menunggu dengan pion A6 ini, kontrol petak B5 tidak membiarkan kuda ini mencoba manuver-manuver. Gajah H3, lagi-lagi kawan, pertukaran gajah gelap sebaiknya secepat mungkin dilakukan oleh putih, tapi dia coba untuk pin kuda ini kawan terhadap benteng yang ada di petak J8. Di sini bisa didahului oleh hitam kawan, pertukaran gajah gelap. Selepas diambil balik oleh menteri, nah di sini bisa bermain dengan pion B5 untuk membuka permainan ataupun gajah sikat kuda di petak F3 ini kawan. Memilih dengan langkah angkat benteng terlebih dahulu untuk mencoba menjebak menteri kawan, ataupun ancam menteri dan bisa mendapatkan gajah nantinya. Apakah gajah terang atau gajah gelap kawan dengan benteng H5. Dan putih terprovokasi dengan pion G4, langkah kesalahan. Yang terbaik pertukaran gajah gelap terlebih dahulu. Kalaupun ada benteng H5 serang menteri di sini kawan, menteri ya tinggal bergeser ke petak D4, ataupun juga kalau kalian berani berkorban seperti ini kawan, bisa mungkin dilanjutkan oleh putih. Lihat, engine pun menyukai langkah pengorbanan menteri kawan. Tapi terprovokasi, dia tidak ingin menterinya coba dijebak kawan. Dan kehilangan perwira dengan pion G4, kontrol petak H5. Ternyata langkah kesalahan dimanfaatkan Medina dengan baik, gajah sikat kuda F3. Sampai langkah ke-15 ini kawan, langkah-langkah Medina masih di jalur engine. Pion yang ambil balik gajah langsung, ternyata langkah kesalahan lagi kawan, tidak tepat ambil langsung gajah F3. Stockfish menyarankan gajah gelap pukul gajah gelap terlebih dahulu. Mungkin di sini gajah ini ambil pion G4. Bisa dilanjut dengan langkah gajah ambil kuda F6. Gajah pukul gajah terang H3. Gajah gelap dipertahankan. Gajah mundur ke petak E6. Jalur engine-nya seperti itu. Ketimbang pion ambil gajah F3 yang di sini dimanfaatkan kembali oleh Medina dengan langkah aktifkan kuda kawan. Awas, ancaman skak garbuan di sini. Diantisipasi gajah mundur ke G2. Sekarang giliran pion G5. Langkah cantik dari Medina, pengorbanan pion. Hati-hati. Ditolak, menteri mundur ke H3. Kalau diterima dengan gajah kawan, ancamannya seperti apa? Tentu ada kuda G6 di sini kawan. Usir menteri, tidak bisa lagi ke sini ada kuda, tidak bisa ke sini lagi ada gajah. Untuk tetap memproteksi gajah dari ancaman discover ini, gajah jatuh kawan. Stockfish menyarankan pengorbanan menteri seperti ini kawan. Kalaupun diambil menggunakan menteri di sini, maka kuda akan ke F3 skak garbuan. Dan coba lihat, menteri akan jatuh oleh benteng sikat. Tapi ya banyak pengorbanan di sini hitam dengan langkah seperti ini kawan. Tapi putih menolak untuk ambil pion G5, takut mundur ke petak H3. Medina melanjutkan aktivitas kudanya kawan. Kuda ke G6 di sini, siap lompat ke sini kawan, siap lompat ke sini. Dan dilanjut dengan pertukaran gajah gelap diambil balik oleh raja. Bentengnya pun siap digeser, pion H5 siap didorong oleh Medina. Gajah F1 reposisi untuk menghindari ancaman garbuan kawan di sini. Dan dilanjut dengan langkah pion H5. Gajah D3, langkah kesalahan lagi. Coba eliminasi kuda di petak G6 ini kawan. Yang terkuat menurut Stockfish, kuda ini yang lompat ke E2 untuk jaga petak F4 ini. Tapi memilih dengan gajah D3, dimanfaatkan kuda ke F4 serang menteri kawan. Menteri tidak mempunyai banyak ruang kawan, mundur ke petak F1. Baru sekarang membuka lajur H, pion H pukul pion G4, pion F pukul pion G4. Kuda ambil balik pion G4. Dengan adanya dua kuda, coba lihat kawan, sangat menakutkan. Dan nanti disusul dengan benteng serang pion yang di sini kawan. Ya kalau sekarang pion ini didorong untuk ancam kuda, ya simpel, kuda ini akan coba bergerak ke petak E5, ancam gajah di sini, tekan gajah di sini, melakukan skak nanti di petak F2 kawan. Kalau bergerak mundur gajah ini ke petak E2, benteng bergeser saja untuk coba rebut pion yang di sini. Kalaupun kalian backup dengan gajah di petak G4 di sini, pion F5 bisa didorong juga.
Untuk korbankan satu pion kalau diambil bisa diikuti kuda ke F3 skak dan seterusnya. Tak perlu kita perpanjang. Kuda-kuda hitam ini sangat merepotkan sudah kawan. Disusul didukung dari benteng belakang. Menterinya masih melihat dari kejauhan kawan. Tanpa bersusah payah di sini Medina mengeluarkan menterinya. Memilih dengan kuda ke D5 oleh putih. Dan Medina geser benteng H8. Stockfish juga menyarankan sikat kuda ini terlebih dahulu kawan. Setelah diambil oleh pion, kalian meluncurkan benteng ke H8 untuk serang pion di sini dengan kuda nanti, dan posisi menteri bisa terjebak tidak mempunyai banyak ruang. Kalaupun pion ini didorong kawan untuk berikan ruang pergerakan bagi menteri saat ada serangan kuda H2, menteri bergeser ke sini, kuda yang di sini kawan main dan menteri jatuh. Di sini bermain dengan langkah benteng H8 langsung Medina, biarkan kuda yang ada di peta D5. Nah, sudah saatnya salah satu kuda ini dieliminasi saja kawan, tapi bermain dengan gajah F5. Kuda ambil pion H2, putih langsung menyerah di langkah ke-25. Karena menteri terancam, tidak mempunyai banyak ruang kawan. Bergerak ke ruang-ruang terang pun ada kuda. Ya, kenapa tadi kuda ini tidak disikat saja agar tidak terlalu banyak kuda yang mengganggu di area pertahanan. Kuda mengawal petak-petak terang ini bersama benteng sudah tidak bisa lagi. Hanya ada satu petak gelap kena garbuan juga. Menteri jatuh juga. Putih sudah kolaps kawan. Oleh karena itu dia menyerah saat kuda caplok pion H2 ini di langkah ke-25. Dan kalau kalian mengevaluasi permainan Medina kali ini kawan, keakuratan Medina kali ini sebesar 99,1%. Nyaris sempurna langkah-langkah dari Medina. Hampir semua langkah-langkah utama pilihan engine Stockfish 15 pergerakan Medina tadi kawan. Medina seperti engine kali ini. Oke, itulah permainan dari Medina di game ke-8 kawan. Kita doakan saja tinggal 3 game lagi sampai babak ke-11 turnamen ini kawan. Kita doakan yang terbaik bagi Medina Aulia Wadah. Kita doakan posisinya tidak terlalu anjlok, tidak berada di papan bawah, ya minimal berada di 10 besar. Kalau memetik 3 kali kemenangan berturut-turut ke depan. Oke, semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Seperti biasa bagi kawan-kawan yang baru mampir, yang sudah lama mampir tapi belum tombol subscribe warna merah, apa salahnya sekarang kalian tombol warna merah itu kawan. Atau jangan lupa juga jempol kalian, like kalian, admin tunggu-tunggu. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.